Shalom Bapak Ibu terkasih, kita mengucap syukur. Perkenalkan saya Ibu Fani dari CKI Kemuliaan Allah Kedamaian. Saya akan memberikan satu tema dalam firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah menang bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan di 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. Hari-hari ini kita sedang memasuki new normal, suatu kenormalan yang baru. Kita tahu ada banyak sekali perubahan. Hidup kita harus mengalami suatu perubahan. Cara hidup kita diubah. Dan ini membuat kita semakin hari semakin bingung. Kita bingung dari yang kita biasa-biasa saja, sementara hari-hari ini Tuhan mengajak kita supaya kita harus disiplin. Nggak cuma disiplin, tapi kita harus belajar untuk bisa taat, untuk mengikuti semua peraturan-peraturan, khususnya dari pemerintahan kita. Ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Nah, keadaan ini semakin hari semakin sulit, saudara. Saya coba renungkan, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang penuh dengan ribut, rumah tangga ribut, hanya karena kesulitan ekonomi. Bingung, hanya karena harus cuci tangan terus. Semuanya harus mengalami suatu perubahan. Tapi hari ini saya mau ajak kita semua bersama-sama. Jangan pernah kita selalu menilai new normal ini adalah sesuatu hal yang negatif. Tapi kita mau belajar ada sesuatu hal yang positif yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang baik yang harus kita coba pelajari sama-sama. Amin. Nah, kita belajari coba dalam sebuah pertandingan lomba lari. Kita tahu yang namanya seorang pelari, fokusnya adalah dia harus menjadi seorang pemenang. Fokusnya dia harus mendapatkan satu medali, minimal medali perak. Bila perlu dapat medali emas. Tujuan utamanya adalah menang. Seorang pelari itu memiliki suatu rahasia kemenangan. Kemenangannya itu ada 3 hal yang saya coba temukan. Pertama, dia harus coba taat untuk mengikuti semua peraturan selama pertandingan. Yang kedua, dia belajar untuk dia mengetahui kekuatannya. Dan yang ketiga, fokus pandangannya harus ke depan. Itu rahasia dari kemenangan seorang pelari. Dan saya percaya hidup kita ini seperti sebuah pertandingan. Kita adalah pelarinya. Nah, fokus hidup kita hari-hari ini adalah supaya kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri, kita nggak lari sendiri, kita tidak lomba sendirian. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu menuntun kita supaya kita bisa menang sampai satu tujuan. Finish kita adalah menang. Ada amin? Saya percaya semua kita yang mendengar malam hari ini, engkau yang ngerti kehidupan ini begitu sulit. Saya percaya kalau kita tahu Tuhan ada di dalam hidup kita, percayalah Tuhan pasti memberi kita kemenangan. Amin. Sama-sama kita akan belajar. Apa sih yang harus kita lakukan selama new normal ini? Ada banyak hal perubahan-perubahan yang harus kita ikuti. Pertama, kita belajar untuk mentaati peraturan dari pemerintah. Penting sekali Bapak Ibu semuanya, kita belajar untuk disiplin. Disiplin itu sangat susah. Kita sebagai penduduk bangsa ini dikasih tahu oleh pemerintah selalu banyak pelanggaran-pelanggaran. Tapi hari-hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau disiplin. Disiplin. Pertama, disiplin dalam hal apa? Pakai masker. Pakai masker itu susah loh, saudara. 1 jam, 2 jam itu sangat sulit buat kita. Tapi kita dituntut untuk disiplin pakai masker. Tapi di dalam Tuhan itu ada punya pengertian. Pengertiannya adalah Tuhan mau latih kita untuk bisa jaga mulut kita. Tuhan mau latih kita untuk bisa menutup mulut kita dari kata-kata yang gak perlu kita harus keluarkan. Kita harus jaga kata-kata yang keluar dari mulut kita supaya hanya kata-kata yang baik, kata-kata yang positif saja yang boleh keluar dari mulut kita. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang harus menguatkan, itu yang Tuhan mau. Jadi masker itu bukan hanya sekedar untuk menutup, supaya menutup dari bakteri, dari debu,
dari virus, tapi itu juga menjaga kita supaya kita bisa jaga mulut bibir kita. Ada amin? Yang kedua, kita belajar disiplin untuk jaga jarak. Kenapa sih harus jaga jarak 1 meter, 1,5 meter? Biasanya harus bergandengan tangan, ini harus jalan sendiri-sendiri. Tapi di dalam Tuhan kita mau belajar bersama-sama. Kita harus menjauhkan diri dari dosa. Kita jauhkan diri, jaga jarak jauh dari dosa. Tapi kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Amin. Jaga jarak itu ada artinya. Yang ketiga, kita belajar disiplin untuk cuci tangan. Ada banyak sekali kata-kata yang saya boleh dengar. Masa kita sudah tua, usia sudah segini, baru belajar cuci tangan. Tapi cuci tangan itu memiliki arti supaya kita bisa jaga kesehatan, supaya kita bisa jaga kebersihan. Amin. Jadi belajarlah untuk mengikuti semua protokol. Dan yang keempat, kita belajar disiplin untuk taat kepada pemimpin bangsa ini. Saudara, Pak Presiden kita memberikan arahan-arahan, himbauan-himbauan untuk kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Artinya apa, saudara? Kita belajar untuk tunduk pada otoritas. Kita belajar untuk menghormati pemimpin kita. Kita belajar untuk menghargai, menghormati keputusan orang lain. Mungkin selama ini kita selalu menganggap keputusan kita sudah paling benar. Kita menganggap keputusan kita udah paling hebat. Semua orang harus mengikuti keputusan kita. Tapi hari-hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita belajar bagaimana kita menghormati keputusan orang lain. Amin. Itu yang mau kita pelajari untuk disiplin. Yang kedua, kita coba belajar dari bagaimana caranya kita bisa menang di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Fokuskanlah pada kekuatanmu, bukan kelemahan kita. Seringkali kelemahan kita ini adalah yang paling membuat kita ini jatuh. Kelemahan kita apa, saudara? Kelemahan kita itu adalah mudah terpengaruh dengan apa yang orang lain katakan. Telinga kita terlalu tipis untuk mendengar orang lain mengatakan sesuatu tentang hidup kita. Sehingga ketika kita mendengar, sehingga ketika kita melihat sesuatu, kita langsung cepat bereaksi. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama-sama. Ketika kita tahu ada yang ngomongin kita dengan hal-hal yang negatif, saya mau katakan buat kita semua, engkau harus jaga hatimu, kendalikan dirimu. Amin. Kendalikan dirimu. Apa yang kita dengar, itu langsung cepat diolah dalam pikiran kita. Diolah dalam pikiran kita. Ketika hal-hal yang negatif itu yang masuk di dalam pikiran kita, muncullah asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi yang negatif juga. Asumsi-asumsi yang buruk yang ada di dalam pikiran kita. Dan tanpa kita sadari, mulut bibir kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, seringkali itu semua menentukan apa yang akan kita lakukan. Menentukan tindakan apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Saya rindu bersama-sama, mari kita mau kendalikan diri kita. Kendalikan hati kita. Kendalikan telinga kita. Kalau engkau mendengar ada sesuatu hal yang gak baik di telinga kita, cepat-cepat jaga. Katakan, Tuhan, aku mau jaga hatiku, Tuhan. Aku mau jaga hidupku. Aku gak mau, Tuhan, apa yang aku dengar ini membuat aku semakin hari semakin lemah. Tapi aku mau belajar, aku mau kuat bersama dengan engkau. Orang lain boleh mengatakan hal yang buruk tentang kita. Kalau orang lain boleh mengatakan hal yang buruk tentang saya, tapi saya mau katakan, Tuhan, engkau tetap Tuhanku yang baik. Orang lain menilai kita buruk, tapi engkau Tuhan yang akan menilai kita tetap yang terbaik. Ada amin, Bapak Ibu? Kita belajar sama-sama. Kekuatan kita adalah ketika kita mau berharap kepada Tuhan. Penting sekali. Kekuatan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada satu persoalan yang tidak ada jawabannya. Di dalam Tuhan selalu ada jawabannya. Ada amin? Percayalah, kalau hari ini kau dituntut untuk senantiasa untuk mengendalikan dirimu, jaga hatimu,
jaga pikiranmu, jaga telingamu, jaga bicaramu. Di situ Tuhan mau bekerja. Saudara, ketika kita menampung semua hal-hal yang negatif, semua hal-hal yang gak baik, semua kata-kata yang sia-sia itu terekam dalam pikiran kita, secara otomatis itu menyimpan sampah di dalam hati kita. Kalau ada banyak sampah di dalam hati kita, terus kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, biar Engkau hadir dalam hidupku. Bagaimana mungkin? Hari ini kalau engkau merasa ada banyak sampah di dalam hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, buang semua sampah-sampah yang ada di dalam hidupku ini. Buang semua sampah-sampah yang semuanya ada di dalam hatiku. Bersihkan semua, supaya engkau hadir, engkau bertata dalam hidupku, dan engkau yang memimpin hidupku. Amin Bapak Ibu. Saudara, saya percaya ada satu kekuatan yang baru ketika kita berharap kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita tidak punya kemampuan apapun, jangan sampai kita menjadi lemah. Kalau engkau tidak memiliki kemampuan apapun, jangan sampai membuat engkau mundur. Tapi terus berdoa, terus belajar. Belajar dengan tekun sampai kita menang, sampai kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Seorang pelari kalau dia mendengar hal-hal yang mengejek dia di tengah jalan, di jalan itu selama dia berlari, orang melemahkan imannya, dia pasti akan mundur, dia akan berhenti. Tapi yang Tuhan katakan, engkau anakku, engkau pasti kuat. Aku beri engkau kekuatan, terus lari dan terus lari. Engkau pasti menang, engkau pasti sampai pada satu tujuan. Saya percaya sekali, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi Dia melakukan sesuatu untuk hidup kita. Amin. Saudara, mari sama-sama kita belajari. Seorang pelari, dia harus berlatih dengan tekun. Dia berlatih itu harus tekun. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang pemain perkusi dari GMB. Dia berkata, setiap hari saya selalu melatih perkusi itu selama 4 jam. Itu untuk saya pribadi, supaya saya terus belajar, supaya saya terus mengingat, supaya saya terus mengupgrade apa yang saya pelajari selama ini. Seorang pelari, dia punya jam terbang yang banyak untuk selama dia berlari. Dia berlatih dengan tekun, dan kekuatannya itu ada di kaki, saudara. Kalau seorang pelari, kalau dia nggak punya kekuatan di kaki, dia nggak bisa lari. Pernafasannya juga harus bagus. Kalau saya lari 10 meter sudah ngos-ngosan. Disuruh lari satu lapangan stadion itu, aduh, saya gak kuat sekali. Tapi seorang pelari, dia harus lebih dari 1 kali. Setiap hari dia harus lakukan. Dan dia harus berlatih dengan tekun. Supaya kakinya kuat, pernafasannya juga kuat, dan kecepatan larinya juga semakin kuat. Nah ini, kita mau belajar bersama-sama. Saudara-saudara, kita mau berlari bersama dengan Tuhan. Kita mau ikuti semua peraturan yang ada. Kita mau ikuti semua peraturan-peraturan dari pemerintah. Kita mau ikuti semua peraturan-peraturan yang hari-hari ini menuntut kita untuk disiplin. Saya percaya engkau semakin hari semakin kuat, dan pada akhirnya kau pasti menang di dalam Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Dan yang ketiga, kita belajar bersama-sama. Cara pandang kita ini harus diubah. Kalau engkau mau menang bersama dengan Tuhan, cara pandangmu harus diubah. Seringkali kita ini hanya memaksakan kehendak kita yang terjadi. Seringkali kita merasa pandangan kita sudah paling benar. Tapi tanpa kita sadari, pandangan kita, cara kita memandang, seringkali itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau hari-hari ini, dalam new normal ini, Tuhan mau merubah cara pandang kita untuk menilai sesuatu. Bukan dari kacamata diri kita, tapi kita mau belajar dari kacamatanya Tuhan. Kacamata kita berbeda, pandangan kita seringkali berbeda jauh dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya rindukan sama-sama, jangan pernah kita mau memaksakan kehendak kita,
supaya itu selalu terjadi. Tapi fokus kita ini harus diubah. Di dalam new normal ini ada yang harus diubah cara pandangnya. Cara pandang seperti apa yang harus kita ubah? Selama ini mungkin kita hanya memfokuskan tentang diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya ingin kitanya yang lebih menonjol. Orang lain memperhatikan kita. Tapi hari ini yang Tuhan mau dari hidup kita, mari kita mau lihat ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian kita. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang hari-hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan suatu perhatian khusus dari hidup kita. Dan saya rindu hari-hari ini belajarlah untuk memberkati orang lain. Diawali dari orang-orang di sekitarmu. Mungkin saudara berkata, aduh gak mungkin Ibu Fani, saya aja butuh ditolong. Masa saya harus menolong orang lain sih? Bagaimana mungkin? Saya gak bisa. Saya gak sanggup untuk saya harus memberkati orang lain, memberi orang makan. Mungkin hari ini kelemahan kita tidak bisa memberi makan orang lain. Saya kalau suka jalan di daerah Kedaton itu, saya banyak menemukan orang-orang yang butuh ditolong. Tapi kok setiap hari selalu orang itu ya terus yang selalu kita temui. Tapi saya mau katakan buat kita semua, hari ini kalau kita tidak bisa memberkati orang dengan harta kita, dengan sembako, dengan makanan, kau bisa memberkati orang lain dengan doamu. Amin. Doa nggak pakai uang, doa nggak bayar. Berkati orang dengan senyumanmu. Berkati orang lain dengan engkau memberi semangat. Itu sudah memberkati. Tanpa kita sadari ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita memberi semangat dia, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti kuat. Tanpa kita sadari mungkin itu kebutuhannya. Kita tidak menutup kemungkinan memang hari-hari ini kita butuh makan. Kita butuh ekonomi yang lebih baik. Tapi semangat itu juga kita butuhkan. Suatu semangat yang menggairahkan hidup kita kembali. Ada banyak gereja hari-hari ini tidak membuka pelayanan di gereja, tapi mereka pakai online. Tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, mungkin hari-hari ini kita sendiri akan berkata, ngapainlah, besok aku akan kembali ke gereja. Cukup aku online aja, live streaming di YouTube banyak. Nggak perlu harus ke gereja, nggak perlu harus kasih persembahan. Kita sudah menutup pintu berkat dari Tuhan. Saya berkata, hari ini engkau yang mendengar firman Tuhan, ketika gereja dibukakan, kau cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kemarin rohmu mulai mundur, mulai hari ini rohmu harus dipacu lebih cepat. Kecepatanmu itu harus lebih besar lagi. Kekuatanmu harus lebih besar lagi. Kerinduanmu di dalam Tuhan itu harus digairahkan kembali. Jangan pernah kau katakan, aku takut, aku malas, gak perlu harus ke gereja. Biasa bangun siang, kenapa sih harus bangun pagi lagi harus ke gereja? Menghabiskan waktu. Saya berkata, engkau sudah menutup pintu berkat dari Tuhan. Tapi kalau engkau tahu engkau butuh Tuhan, kalau hari ini engkau tahu Tuhan yang bisa memberikan kita kemenangan, cepat cari Tuhan. Ambil waktu engkau berdoa bersama dengan Tuhan. Ketika kita ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan bukakan mata rohani kita. Dia akan bukakan hati kita. Dia akan tahu persis apa yang akan kita kerjakan untuk Tuhan kita. Dan saya rindukan cara pandang kita ini akan menentukan apa yang akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan seringkali tanpa kita sadari, itu juga yang akan menentukan apa yang menjadi tindakan-tindakan kita selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan izinkan pikiranmu merusak imanmu. Jangan izinkan pikiranmu itu merusak percaya kita dengan Tuhan. Jangan memandang Tuhan dengan cara yang salah. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Yang selalu salah itu kita. Kita selalu merasa, Tuhan itu
Tuhan itu gak adil? Kenapa sih Tuhan itu tidak memperhatikan hidupku? Hari ini ubah cara pandangmu. Jangan berkata kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan, tapi ubah cara pandangmu dengan berkata, Tuhan, aku mau koreksi diriku. Aku tahu aku banyak kesalahan dan aku mau memperbaiki hidupku, Tuhan. Ada amin? Bagaimana caranya? Belajarlah untuk bersyukur. Amin. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Fokus kita bukan kesusahan kita, tapi fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah bagaimana kita melihat Tuhan itu di atas masalah kita. Amin. Jangan selalu lihat masalahmu, tapi fokuslah Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Saya percaya fokus kita hari ini, kita mau menang bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya ada satu kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Kita mau fokus untuk menjadikan hidup kita ini berarti buat Tuhan. Kita mau menjadi berarti buat banyak orang. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi seperti ini, saudara. Ada satu keluarga, dia mau pergi ke suatu tempat, mengendarai sebuah mobil. Yang mengendarai adalah kakaknya, abangnya, dan di sebelah kakaknya itu adalah bapaknya. Sementara di belakang mobil, di belakangnya ada ibu dan adiknya. 4 orang sedang pergi naik mobil ke suatu tujuan. Dalam perjalanan mereka menemukan ada satu badai yang cukup kencang sekali, hujan yang begitu deras sekali. Anaknya mulai merasa ketakutan. Pak, bagaimana ini hujannya? Kok semakin kencang, semakin deras sekali. Jarak pandang kita kok semakin dekat. Aku takut ini, aku takut. Tapi seorang bapak yang baik, dia rangkul anaknya dan dia berkata, jangan takut, ayo maju terus. Ayo maju terus. Tapi Pak, bagaimana ini? Loh Pak, kenapa kok banyak orang yang memberhentikan mobil mereka? Loh, kenapa mereka harus keluar dari mobil tuh? Kenapa mereka banyak yang keluar dari mobil? Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka. Tapi bapak itu selalu berkata, jangan takut. Ayo, kamu bisa lewati. Ayo maju terus, maju terus. Semakin maju, ada badai yang lebih besar. Ada hujan es yang datang. Aduh Pak, aku takut. Tapi bapaknya berkata, jangan takut. Ayo jalan terus. Dan mereka mengemudikan. Kakak ini mengemudikan mobilnya itu perlahan-perlahan. Tanpa mereka sadari, 5 menit kemudian mereka sudah menemukan cuaca yang berbeda. Cuaca dari yang badai, yang hujan begitu deras, yang ada hujan batunya. Tiba-tiba hujannya mulai reda, dan terang. Kita mau belajar bersama-sama dari ilustrasi ini, Bapak Ibu. Dalam perjalanan hidup kita menemukan ada banyak sekali badai kehidupan. Tapi jangan pernah kita berhenti. Jangan pernah kita mandek. Jangan pernah kita harus ketakutan. Tapi percayalah, kalau kamu ikut sertakan Tuhan di dalam hidupmu, engkau dan isi keluargamu, semua akan diselamatkan. Amin. Apapun masalah yang kau hadapi, badai apapun, semuanya pasti kita bisa lewati. Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menang bersama dengan Dia, keluar dari persoalan ini. New normal bukan satu ketakutan buat kita, tapi new normal memberi kita kekuatan yang baru, merubah cara pandang kita dan merubah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.